Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Anas Bolkiah. Saat ini saya bekerja atau mengajar di Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta. Untuk status saya saat ini adalah sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama dari Kementerian Agama untuk mata pelajaran fisika. Tujuan saya berdiri di sini adalah dalam rangka uji kinerja yang insya Allah sebentar lagi akan saya laksanakan, yaitu pada hari ini pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Untuk lokasi yang saya ambil adalah tempat saya bekerja yaitu dan mengajar, yaitu di Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta. Semoga pada pembelajaran kali ini saya bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna buat peserta didik saya, dan saya berharap bisa menjadi guru terbaik buat mereka, yaitu para siswa-siswi Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta yang saya ajarkan. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada standby aja di lab nih, mantap ya. Ini pada sehat ya kabarnya? Alhamdulillah. Ini untuk kelas udah ready semua ya, LCD ada, ininya udah ada semua. Untuk buku-buku boleh, alat tulisnya nanti kamu keluarin aja ya yang kamu kira-kira gunakan. Sama gawai, nanti kita pakai gawai buat apa itu? Pakai belajar. Ya. Oke, berarti kita bisa mulai ya? Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai kita doa dulu bareng-bareng, mudah-mudahan pembelajaran kita dimudahkan sama Allah. Ketua kelasnya ada? Boleh, ketua kelas sini, Bagas. Kita berdoa bareng-bareng. Pimpin doa. Ya. Istidadan. Siap. Istiroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itiqadan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, mudah-mudahan doa tadi Allah kabul ya. Kita belajarnya jadi dimudahkan. Nah, Pak Anas ingin cek dulu kehadiran dari seluruh peserta didik kelas 11 MIA 2 ya. Ahmad Fahreza, Aflah Ruli, Agni Aziza, Aisyah Turido, Aldevan Yazdan, Alif Pasha. Susulan ya Mas ya? Oke. Anggela Kamila, Aska Aiman. Orang yang tidak ada, satu sedang susulan, satu lagi nggak ada keterangan ya? Nggak ada keterangan. Oke. Baik. Nanti selama pembelajaran ya kita punya aturan main ya. Jadi ketika nanti ada kelompok grup, kamu akan bentuk grup sesuai dengan gaya belajar. Nanti penilaiannya Pak Anas akan amati melalui lembar observasi ya. Jadi makin aktif kamu, makin kamu berpendapat, berargumentasi, pasti nilainya akan ada di sini. Jadi pastikan kamu aktif, antusias. Kemudian kalau ada pertanyaan langsung jangan ragu-ragu, tanya aja, gitu ya. Baik. Kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada keterangan alat optik. Ya, alat optik. Lihat kompetensi dasarnya.
Jadi kompetensi ini adalah yang harus kamu kuasai nanti. Ada menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Nanti kompetensi kedua, goals-nya adalah kamu akan membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan. Jadi kamu bikin langsung tuh produknya. Tapi nggak sekarang. Pastinya kalau sekarang pembekalan dulu supaya nanti bisa bikin produk kan gitu. Oke. Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita kita lakukan hari ini. Yang pertama itu adalah nanti kamu setelah melakukan percobaan kamu bisa melukis, menggambar. Panas sudah siapin LKPD-nya, nanti tinggal kamu bagaimana caranya bisa melukis atau menggambarnya. Kemudian nanti setelah bisa melukis, yang kedua adalah setelah kamu melakukan percobaan menggunakan lensa, ini udah banyak lensa nih ya. Nanti kamu melakukan percobaan. Nanti setelah itu kamu akan mengaitkan hasil percobaan ini dengan cara kerja alat optik. Nanti kamu akan ngerti, oh ternyata cara kerja kamera begini. Oh ternyata cara kerja teropong begini. Itu nanti simpulan kamu setelah kamu belajar. Nah, 2 tujuan belajar ini akan kita habisin di hari ini. Ya mudah-mudahan berjalan lancar, ya kan? Amin. Nah, sekarang Bapak mau apresiasi dulu. Karena ini sudah pertemuan kesekian ya untuk materi optik. Nanti kita harus bedah dulu nih alat optik ini apa, pemantulan pembiasan itu apa. Nah, biar kita review dulu materi yang kemarin. Coba bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Masih inget nggak alat optik itu apa? Bagas. Alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Betul apa salah kira-kira? Betul ya? Oke, masih ingat berarti bagus. Pertanyaan Bapak. Tadi kan memanfaatkan sifat cahaya. Sifat cahayanya itu apa sih maksudnya? Sifat cahaya? Kimi? Bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, bisa dihadapkan, bisa dipadukan. Wih, ada 4 tuh. Kimi hafal. 1 apa tadi? Ulangi. Bisa dipantulkan. 2, dibiaskan. 3, dilenturkan. Betul. 4, bisa dipadukan. Oh, ternyata itu adalah sifat gelombang cahaya. Hampir umum. Gelombang tersebut. Nah, tapi nanti kita akan fokus kedua nih. Yaitu yang tadi disebutin oleh Kimi, pemantulan dan pembiasan saja, karena 2 lagi mungkin nggak terlalu dipakai kalau di sini ya. Oke, oleh cermin dan lensa nanti kita mungkin kamu udah tahu ya cermin itu apa, lensa itu apa kan. Ini contoh lensa, cermin itu contohnya. Nah ini cermin nih, lihat ya, ada cermin di sini, silakan dilihat. Nah itu dia cermin, itu ya kelihatan ya. Jadi kamu kalau mau ngaca buka lemari ini bisa. Oke, kita bedah. Tadi sudah disampaikan. Alat optik itu adalah, lihat di situ, alat yang memanfaatkan sifat cahaya, betul ya tadi jawabannya. Kemudian hukum pemantulan, hukum pembiasan untuk membentuk bayangan. Nah, intinya nanti adalah untuk alat optik ada membentuk bayangan. Nah, bayangannya kayak apa sih prosesnya? Nanti kita akan pelajari di sini. Sekarang kita lihat alat optik contohnya. Ini apa nih? Kamera. Apalagi contoh alat optik? Apa? Teropong, betul. Apalagi? Mikroskop. Apalagi? Ini apa nih? Kaca pembesar atau loop. Nah, ini gambar-gambarnya nanti kita akan lihat. Ini adalah apa nih? Mikroskop. Kemudian ini apa? Kaca pembesar atau loop. Kemudian teropong. Nah, ini contoh alat optik. Kalau yang sekarang kita pakai ada nggak alat optik? Kacamata. Yang udah bawaan lahir? Mata. Itu alat optik juga, tapi itu alat optik yang alami. Kalau yang tadi kita sebutin itu alat optik yang buatannya. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak ingin kamu ngamatin gambar dulu. Itu gambar apa ya kira-kira? Ada yang nggak ini gambar apa? Nah, itu toron ya. Toron. Tapi kok kayak gini Pak, kayak ada burem-buremnya gitu. Ini juga sama. Ini apa nih? Lampu led yang di gerbang. Sekarang lihat lagi gambar kedua. Nah, ini apa nih? Sepatu siapa itu? Sepatu Bapak. Kalau ini? Ini apa nih? Ini warung di antara lab dan gedung kita. Ini Bapak ngambil gambar dari lantai 2 lab. Itu gedung kita tuh, Aliyah Pembangunan tuh. Wah. Dari 2 gambar ini, ada yang mau kalian mungkin ada pertanyaan nggak terkait dengan 2 gambar ini? 4 gambar, sorry. 1, 2, 3, 4. Ada yang bertanyain? Aska?
Gambarnya diambil pakai alat apa? Nanti kita akan jawab. Bapak tampung dulu. Ada lagi pertanyaan kedua? Diambil dari HP atau kamera? Menurut kalian ini dari HP apa dari alat yang lain? Alat yang lain. Alat apa kita nggak tahu ya? Kita simpan dulu ya. Tadi, pertanyaan berikutnya ada lagi mungkin dari gambar ini? Bagaimana caranya agar bisa menghasilkan menggunakan alat optik sederhana seperti itu? Oh, oke. Bagaimana biar bisa ngambil gambar kayak gini pakai alat optik yang sederhana? Tadi pertanyaannya Ujung tadi apa? Lupa. Cara kerja alatnya ya? Oke. Ternyata dua gambar ini diambil bukan dari kamera digital. Tapi dua gambar ini diambil dari, lihat, kamera merek Shopee. Lihat, kamera merek Shopee harganya 29.3031. Perhatikan itu gambar Bapak tuh. Ini bukti otentik di Bapak ya. Ini ada foto Bapak nih. Bapak lagi berdiri gitu, kemudian Bapak ambil gambar ke arah depan. Gambarnya kelihatan di situ. Nah, ini yang tadi Bapak crop itu gambarnya. Alatnya kayak gini doang. Bisa ngasilin gambar. Kalau yang gambar yang tadi sepatu Bapak pakai apa? Pakai ini. Pakai kaleng rokok. Loh, kok bisa kaleng rokok? Nggak mungkin Bapak ngada-ngada. Ya itulah kenyataannya. Ini kaleng rokok. Itu hasilnya tuh. Jadi kalau kaleng rokok nanti hasilnya adalah gambar negatif. Ya kan? Gambar negatif, lihat aja gambarnya. Tapi pas udah dikonversi jadi positif, ya kayak tadi hasilnya. Keren ya? Kok bisa? Cara kerjanya kayak gimana? Nanti kita akan belajar, insya Allah akan jadi bisa. Nah, ini Bapak mau demonstrasi. Kita mau tunjukin dulu barangnya kayak apa Pak? Hoax apa enggak? Enggak hoax, asli. Ini barangnya. Kamera merek Shopee. Sederhana, ini ada apa aja sih Pak isinya? Apa bener bisa kelihatan? Oke, kita mau coba ya. Kita mau coba nih, demonstrasi aja lah. Kita mau pakai, karena ini kamu nggak bisa ngelihat langsung, Bapak pakai bantuan kamera aja ya. Kita lihat. Beneran nggak nih buatannya panas? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Itu siapa tuh? Ini kalau di tempat yang banyak cahayanya itu jelas banget. Ini karena ini cahaya lampu ya. Kalau cahaya matahari mungkin lebih terang ya. Coba deh. Kalau seandainya ini ada apa nih? Bapak sorot lampu aja nih. Kelihatan kan ya lampu ya. Dan ini tahu nggak efeknya itu? Dia bisa ngatur fokus. Jadi kalau Bapak mau nunjukin mengatur apa? Mengatur yang Bapak mau lihat ada yang jauh, Bapak tinggal maju mundurin ini aja. Nanti yang jelas yang Bapak targetin. Kayak mirip kayak kamera apa tuh DSLR ya. Dan hasilnya yang nggak difokusin dia akan blur semua. Nanti kamu akan boleh lihat sendiri langsung di sini efeknya keren. Nah, ini namanya kamera obscura. Sedangkan kalau yang tadi ini hasil realnya asli dicuci cetak langsung pakai ini ya, aslinya dari sini. Bapak masukin, kemudian cuci cetak langsung pakai ruang gelap. Ini bahan-bahan kimianya ada di bawah ya. Kalau kamu lihat di bawah ini ada 3 cairan bening, ini cairan untuk cuci cetak foto. Dan ternyata bisa hasilnya kayak gitu tadi. Ini nggak ada lensa sama sekali, kosong. Buatan siapa nih? Hanya ada satu buah lubang sebesar jarum dan ini fungsi sebagai lensa. Gitu. Bedanya kalau ini ya lensanya bentuknya lubang jarum, hasilnya kayak gini. Kalau yang tadi ini ada lensanya di dalam. Kelihatan nggak? Ada lensa di dalamnya. Nah, ini kayak apa dalamnya, Pak? Ya cuma lensa doang, sama ada layar di sini. Ada layar, namanya kertas kalkir. Nanti kalau mau coba boleh, kalau nih udah terang bisa kita ambil gambar di luar. Nah, ini pertanyaan tadi itu menarik banget ya untuk ini belum Bapak balikin.
pertanyaan tadi teman-teman kalian tadi itu menarik banget untuk dibahas. Ya kan? Nanti kita akan coba pelajari di pertemuan pada siang hari ini. Nah, tadi Panas sudah demonstrasi, ya kan? Sudah tahu bahwa oh benar ternyata real itu Pak, ada gambarnya di dalam, asli ya. Tapi kalau Bapak demonstrasi ini kayaknya nggak mungkin karena ini butuh waktu untuk cuci cetaknya panjang. Kurang lebih 30 menitan lah, setengah jam untuk jadi kayak gini. Dulu perjuangan orang tukang foto besar banget ya. Oke, ini demonstrasi udah selesai. Ada pertanyaan menarik dari yang teman-teman kalian tadi. Bapak ingin pertanyaan tadi Bapak nggak mau jawab sekarang. Tapi Bapak gimana caranya kamu dari pertanyaan tadi bisa kita gali sendiri sehingga ketemu jawabannya. Ada dua, bagaimana proses pembentukan bayangan pada lensa. Terus bagaimana cara kerja alat optik kamera yang tadi itu. Gimana sih kerjanya? Ya, tadi pertanyaannya Radit. Mudah-mudahan kita bisa jawab nanti. Oke. Untuk proses ini biar kamu nanti ngerti semua, ada beberapa proses yang harus kita lewati. Pertama, tadi kamu udah ngamatin kan? Kemudian kamu akan dapat permasalahan yang tadi itu, yang dua pertanyaan itu masalah kamu, bukan masalah Bapak. Kemudian nanti kamu akan ngumpulin informasi dan penyelidikan berkelompok. Silakan nanti kamu eksplorasi di kelompok masing-masing. Nanti buat laporan penyelidikan, kemudian presentasi kelompok, dan terakhir kita refleksi. Apa yang kurang dari pembelajaran kita? Nanti kita akhiri di refleksi terakhir. Oke, kita akan mulai segera dengan cara kita akan berkolaborasi membentuk tim. Satu kelompok terdiri dari 6 orang, kombinasi laki-laki perempuan, kemudian kombinasi gaya belajar. Ingat ya, gaya belajar kalian ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Silahkan kombinasikan. 1 menit Bapak kasih waktu buat saling diskusi, cocok-cocokin aja gaya belajarnya, silahkan bergerak. Ayo. Oke, silakan 1 menit. Oke. Sudah ya? Baik, berarti ini udah rekomposisi kelompok sesuai dengan gaya belajar ya, dan gender ya sudah campur. Nah, sekarang saatnya kita bagi peran. Bagi peran ya dalam kelompok. Oke, sebelum bagi peran nanti kamu akan perwakilan ngambil LKPD, siapa aja silakan boleh. Tapi Panas sarankan begini, ada yang melakukan percobaan, silakan tadi tunjuk siapa. Ada juga yang mengamati dan mencatat temuan percobaan. Ada juga yang nanti mendokumentasikan dan membuat laporan. Ya, siap-siap, nanti ada yang presentasi di akhir, siapa yang kira-kira akan presentasi. Oke. Perwakilan kelompok boleh maju mengambil LKPD-nya, silakan. Oke. Nah, nanti setelah kamu bagi peran, silahkan kamu ikuti aja langkah-langkah di LKPD, ya. Panas mau kasih bocoran sedikit, gimana caranya? Sekarang perhatian baik-baik. Kalau tadi kita udah tahu alat optik itu apa, kita harus gali sifat pemantulan dan pembiasan. Nah, nanti dalam pembentukan bayangan itu ada, mungkin dulu waktu SMP pernah belajar juga ya, sifat sinar istimewa. Udah pernah belajar belum? Ingat apa lupa? Lupa ya? Bapak ingetin lagi. Lihat ada 3 sifat tuh. Jika sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan atau dibiaskan lewat titik fokus. Jika sinar datang lewat titik fokus akan dipantulkan atau dibiaskan sejajar sumbu utama. Jika sinar datang lewat titik pusat dipantulkan ke titik itu juga. Atau kalau pada lensa akan diteruskan tak dibiaskan. Kita identifikasi dulu biar nggak bingung. Pernah ngajarin ini dengan cara lagu. Kalau dengan cara penjelasan pada bingung. Tapi dengan pakai lagu nanti bisa ngerti sendiri. Berarti yang baik-baik. Lagunya gini. Pernah dengar lagu Potong Bebek Angsa kan? Nah, potong bebek angsa adikku, gitu ya. Nah, kita ganti liriknya dengan ini. 1, 2, 3. Jika sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan lewat titik fokus. Jika sinar datang lewat titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, itu pendahuluan dari Bapak. Sekarang tinggal kamu yang eksekusi di LKPD. Kamu lukiskan di situ. Gunakan sifat sinar istimewa yang 3 tadi. Lalu tuliskan apa sifat bayangan yang kebentuk di situ. Bisa dilakukan? Silahkan bekerja dalam kelompok.
silahkan bereksplorasi dalam kelompok. Nanti Bapak akan keliling pandu sambil Bapak menilai keaktifan kalian dalam proses diskusi kelompoknya ya. Oke, silahkan. Kalau ada yang masih bingung juga, boleh kamu akses tuh Pet Colorado, itu ada panduannya juga, bisa kamu bolak-balik di sini. Nah, ini boleh di sini kalau kamu masih bingung juga ya. Di situ ada panduannya. Silahkan dieksplorasi aja. Eksplorasi aja. Oke, silahkan. Tes. Berarti ada gambar gitu. Boleh. Oh, itu dia. Tadi siapa yang nanya? Oke. Tapi boleh Bapak jelasin nggak kita harus gimana di sininya? Gambar ini dulu, baru nanti kamu bisa ngisi ini. Karena sifat bayangan kebentuk setelah kamu berhasil melukis. Begini barangnya di sini. Ini bendanya di sini. Coba pakai sifat yang pertama. Jika sinar datang sejajar sumbu utama ya. Sejajar atau sumbu utama yang mana? Udah. Ini sumbu utama kan? Gambar sejajar sumbu utama. Set. Coba sekarang, jangan ragu-ragu. Pada pensil, nggak apa-apa pulpen Pak. Nggak apa-apa, asal bener. Salah bener. Nah, kalau ada pensil boleh pakai pensil, biar kalau salah dihapus. Tapi kalau udah digambar Pak, Udah, mentok sampai ke lensa, terus akan dibiaskan, akan dibelokkan kan? Lewat titik fokus. Fokus yang mana? Nih, oke, coba dulu. Awas nih bolong. Titik fokusnya yang ini apa yang sini, Pak? Ada dua, ini fokus 1, fokus 2. Berarti Jadi harus kalau sebelah ngeliatin sini, dulu. kalau dia udah ke sini, berarti kan ngelewatinnya ke sono, berarti lewatnya dia. Iya. ini kan, tapi ini bolong. Bolong itu Kim. Nah, harus lurus dengan sumbu utama. Jangan bengkok-bengkok. Kan naik karena gitu. Jangan nih. Nah. Jika sinar datang jajar sumbu Apa sih ini, utama. Oke, sampai mentok kalau lensa akan dibiaskan atau dibelokkan. Akan dibiaskan lewat titik Oh iya. fokus gambar. Titik fokus, salah lirik. Fokus tral. Akan dibiaskan. Udah Kim. Oh, Oke. Ya, Pak. ya terusin aja yang panjang, jangan ragu-ragu. Sampai Ya jangan pas di titik fokusnya lebihin kan ntar kita mau nyari perpotongan. Sampai Ya kepanjangan juga ke situ mah. Oke, sifat sinar yang kedua coba. Sinar yang kedua. Sifat yang kedua. Jika sinar datang lewati yang ini, Bang. Masih yang ini. Jika sinar datang. Coba lewat titik fokus dulu. Yang mana titik fokusnya? Dibiaskan sejajar sama sumbu utama. Berarti nggak lewat terus balikin lagi gitu. Yang pertama dulu yang lewat titik fokus dulu. Yang mana titik fokusnya? Ini. Yang ini. Karena kan kita belum ngelewatin lensa. Jadi pakainya yang sebelum lensa dulu, lewat fokus, baru setelah mentok lensa akan dibiaskan, dibelokkan sejajar sumbu utama. Ayo coba. Oh iya. Yo, tarik garis. Set, mentok lensa. Nah, jangan lebih ya. Jangan lebih. Jangan lebih. nanti dia. Nah, sejajar sumbu utama, jangan belok. Jangan miring. Belum ini. Coba. Ah, oke. Oke, kasih tanda panah di sini. Artinya dia arahnya ke sana, sinar biasnya. Sekarang kira-kira udah berpotongan belum? Udah, Pak. Udah cukup nggak kira-kira 2 dengan 2 sinar? Perlu 3 nggak? Perlu. 3 sebenarnya hanya untuk memastikan. 2 aja udah cukup. Sekarang coba kamu mana kira-kira perpotongannya, gambar bayangan di situ. Nah, gambar dengan garis putus-putus. Ini kan bendanya garis sempurna, bayangan dengan garis putus-putus, gambar. Coba. Berarti ke atas ya Bang? Ya, coba kemana? Arah panahnya kemana tuh kira-kira? Ke atas, Pak. Berarti ke atas juga apa ke bawah? Ke bawah dong, kan dia di bawahnya sinar sumbu utama. Kasih tanda panahnya. Yuk. Hitungannya maya atau apa? Nyata dong. Kayak yang tadi itu kan ketemu di layar tuh, kelihatan di layar. Jadi Oh. dua-duanya sama nyata. Nyata ini. Yang pertama nyata. Nyata juga. Udah ketemu? Oke, sekarang diskusikan sifat bayangannya apa? Oh yang nyata atau Nah, ini kira-kira ketangkap layar nggak di sini?
Ketangkep sama kayak yang tadi Bapak tunjuk pakai pipa itu kan. Ada layar ketangkep, di situ ada gambar. Berarti sifatnya apa? Nyata. Karena bisa ditangkap oleh layar. Yang kedua apa? Lihat bandingan ketinggiannya. Tinggian mana? Benda atau bayangan? Berarti bayangannya diperkecil. Tuh. Karena lebih pendek kan? Berkecil. Apalagi? Tegak atau terbalik? Terbalik. Kenapa terbalik? Tadinya di atas sumbu utama, jadi di bawah sumbu utama. Jadi dia terbalik. Silakan tulis di sini. Nyata, diperkecil, terbalik. Oke, ketemu ya. Ya, ketemu. Sekarang bayangan ada di mana? Di perpotongan 3 sinar bias tadi. Gambar dengan garis putus-putus coba. Gambar. Kira-kira kalau tadi arah panahnya kan ke atas nih, kalau di atas, kalau di bawah kira-kira kemana arah panahnya? Nah, kasih tanda panah. Oke, jadi ya bayangan ya. Sekarang sifatnya apa? Bisa ditangkap layar nggak ini? Seandainya di sini ada kertas putih, set, ketangkap layar nggak? Kayak yang tadi kan, kayak gini kan? Betul nggak? Mirip nggak kayak gini? Ini lensanya nih, itu bendanya. Terus lihat ada bayangan kelihatan nggak di sini? Kelihatan ya? Di sini? Oh belum ada. Tuh. Ini namanya bayangan nyata. Sama kayak gini. Ini bayangannya. Lihat dia. Itu lampu segede gitu. Pas di bayangan segede gini. Diperkecil nggak? Kecil kan? Terbalik nggak? Lihat. Terbalik. Lihat aja. Oke, sekarang berarti apa sifatnya? Satu apa? Nyata. Oke, betul. Satu nyata. Yang kedua apa? Diperkecil, udah jelas banget ya tingginya. Makin kecil, makin pendek. Terus sifat yang ketiga, tegak atau diperbalik? Tegak atau terbalik? Terbalik. Ciri-ciri terbalik apa? Kalau tadi realnya ini beneran terbalik ya. Tapi kalau di sini apa? Tadinya di atas sumbu utama jadi di bawah. Udah pasti terbalik. Oke, sip. Ya. Hasilnya lihat. Hasilnya sama nggak sifatnya? Nyata nggak? Nyata. Sama deh kayak gini, nyata kan? Iya. Nyata. Diperkecil nggak? Lihat aja. Lihat tingginya, ukurnya tingginya. Makin pendek nggak? Makin pendek, berarti diperkecil. Oh, kalau makin dekat sama garis sumbu utama makin kecil berarti. Iya, ini aja ukurnya pakai penggaris biar kamu nggak ragu. Nih, ini berapa senti? 5. Ini cuman berapa senti tuh? Iya. Nggak nyampe 1 senti. Berarti makin pendek kan? Berarti dia diperkecil. Nah, coba gambar. Sama, tapi nanti sifat bayangannya akan berbeda-beda. Yang tadi Bapak bilang, loop kadang-kadang ada bentuk maya, kadang-kadang ketika dideketin, ada bayangan di. Oke, sudah semua gambar belum? Boleh? Ini di oke. Nah, ini ada yang salah nih. Ini maksain nih. Coba lihat. Lihat ya. Nah, ini harusnya bukan di sini, jangan dibelokin, maksain ini. Harusnya ke sini. Sini harusnya. Mentok dia ke sono harusnya kan? Ke sono. Ini kalau ini diterusin nih. Ini kalau ini diterusin nih ke sini nih. Tuh. Jauh nggak? Jauh kan? Sifatnya apa kalau kayak gini? Bayangannya apa kalau kayak gini? Maya, Pak. Maya. Yakin? Kayak gini lihat dong. Tuh. Nyata ya, Pak. Nyata dong. Kan kelihatan sama layar. Apalagi sifatnya? Terbalik. Terbalik. Karena tadinya bendanya di atas jadi di bawah. Diper apa? Diperbesar, bukan diperpanjang. Diperbesar. Kalau yang sebelumnya kan diperkecil. Betul. Diperkecil. Karena dia nanti akan ngasilin sifat yang beda-beda. Tergantung posisi bendanya ada di mana. Kayak dia kan beda nih. Segini. Pas Bapak majuin jadi ngeblur. Jadi maya. Tapi saat Bapak mundurin jadi nyata. Beda kan sifatnya? Beda-beda. Tergantung posisi benda ada di mana.
Oke, lanjut ya. Udah kelar? Oke. Oke, para kelompok boleh ambil lensa buat nyoba-nyoba yang tadi tuh bayangan-bayangannya. Boleh ambil dua, satu kelompok dua lensa. Yang gede sama yang kecil ya, biar bisa bedain. Yang gede satu, yang kecil satu, ambil. Hati-hati jangan sampai jatuh ya. Yang belum, siapa kelompok yang belum ngambil lensa? Yo, silakan dicoba-coba. Bendanya adalah lampu aja, biar yang paling kelihatan lampu. Coba cari di cross check bayangan nyata kayak apa, bayangan maya kayak apa. Kapan dia diperbesar, kapan dia diperkecil. Yo. Sambil direnungkan ini alat optik apa ya kira-kira yang pas. Yo, silakan coba dieksplor. And slideshow. Sepertinya tadi sudah oke semua, sudah bisa nyimpulin. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir nih. Nah, ini dia. Sesi terakhir adalah sesi presentasi. Oke, boleh duduk dulu. Boleh diheningkan dulu. Nanti setelah ini masing-masing kita kelompok ya akan presentasi. Untuk yang akan presentasi pertama adalah dari kelompok berapa nih Bang? Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 mau maju pertama, jadi kita akan simak dulu kelompok 2. Nanti mereka akan mendemonstrasikan dan menjelaskan apa hasil temuan kelompok 2 ya. Oke, kita berikan aplaus buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alat optik. Nama saya Yusuf Bagas Maulana. Nama saya Raden Raihan Rahmadi. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah saat benda ada di ruang 3, bayangan yang terbentuk diperkecil, nyata, dan terbalik. Ini contohnya itu seperti ini. Kalau ini nih, ini kan kelihatan ya itu lampunya. Yang mana? Tunjuk yang mana? Oke. Nah, ini gambarnya itu nyata tapi diperkecil. Jadi berarti ini ada di ruang 3 gitu. Nah, salah satu aplikasinya itu adalah kamera HP. Oh ya. Contohnya. Nah, di situ diperkecilkan bayangannya dibandingkan dengan yang asli. Iya. Kita mau explore dulu ya, tanya-tanya dulu Bapak. Tadi coba boleh ditunjukin kameranya. Nah, kalau kayak gini nih, bayangan tadi sifatnya apa? Diperkecil. Nyata atau maya? Kenapa nyata? Pakai mic. Karena nggak dilihat dari lensa. Oh, kelihatan langsung di layar ya? Langsung di layar. Kalau contoh bayangan maya, realnya apa? Contoh maya itu nih. Ya. Coba demonstrasiin. Gimana maksudnya gimana? Kalau bayangan maya itu kita harus lihat dari sini dulu baru kelihatan bayangannya. Jadi kalau kita ngelihat begini kita nggak bakal lihat bayangannya. Jadi kita harus dari dekat. Coba buktikan dengan ini bayangannya apa ya? Misalkan tulisan apa? Itu tuh kaki sepatu Bapak Guru. Jadi kalau kita tunjukin ke audiens bahwa dia maya. Kita lihat kalau misalnya kita deketin ke sepatunya, kita nggak bakal bisa ngeliat sepatunya gitu. Kalau kita dari jauh, dari belakang kalau kita bisa melihat
dari lensanya. Diperbesar atau diperkecil hasilnya? Besar. Diperbesar. Tegak atau terbalik? Tegak, Pak. Tegak. Oke. Sip. Ada yang mau tanya? Yang lain? Kita beri plus buat kelompok 2. Oke. Sip. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai semua presentasi, semua kelompok. Beri plus buat semuanya yang sudah berhasil melakukan percobaan. Nah, tiba saatnya kita ambil kesimpulan dari masing-masing kelompok. Nah, Bapak nggak mau Bapak yang nyimpulin, Bapak pengennya dari masing-masing kelompok ada simpulan apa yang kira-kira bisa kamu tarik. Siapa dulu kira-kira mau ngasih? Kelompok mana dulu yang ngomong? Oke, boleh. Bentar, biar kedengeran. Jadi kesimpulannya yaitu bayangan terbentuk dari perpotongan sinar-sinar bias. Oke. Alat optik itu mengikuti pembentukan bayangan dan juga tergantung posisi benda. Saat benda di ruangan 1, bayangan yang terbentuk diperbesar, maya, dan tegak. Luar biasa. Kita beri plus buat semua kelompok yang sudah kesimpulan yang berfaedah, karena ini semuanya betul ya, dari hasil percobaan kamu semua, aktivitas kamu, diskusi dengan kelompok, ada hasil kesimpulan yang luar biasa, itu masuk ke dalam materi kita semua. Nah, ini berarti tugas Bapak sudah selesai mengantarkan materi ini. Tinggal sekarang Pak Anas pengen ada apa? Ada refleksi ya. Ada refleksi. Ini dalam rangka evaluasi buat diri Pak Anas sebagai guru. Ada yang apa ya? Ada yang kurang atau mungkin? Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah dapat ditangkap dengan baik oleh kalian? Boleh mungkin perwakilan Pak Anas minta satu? Boleh, Sarah Giri. Bentar. Pakai ini. Ini dari aku aja kan ya Pak? Ya, boleh sudut pandang kamu aja. Menurut aku pembelajaran hari ini seru karena kan kita ada prakteknya juga ya. Jadi kita bisa lebih gampang nangkep sama bisa kerja sama baik juga sama teman-teman. Terus bisa kalau aku pribadi aku bisa lebih tahu gitu sih kayak dia tuh nyata atau maya. Dia itu diperkecil atau terbalik atau diperbesar atau nggak kebalik. Itu Pak. Terima kasih Sarah Giri Bosa atas refleksinya. Kita beri plus buat Sarah Giri Bosa. Refleksi yang kedua, bagaimana pengalaman belajar kalian hari ini? Adakah hal-hal yang bermakna yang kalian dapatkan? Boleh? Ya, menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat berguna ya, karena kita bisa tahu cara kerja alat optik kayak kamera gitu. Kita nggak cuma bisa pakai doang, tapi kita juga tahu cara kerjanya gimana gitu. Jadi itu bermakna ya, buat kamu ya, karena ya. itu real dalam kehidupan kita Ya. sehari-hari. Oke. Terima kasih atas refleksinya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana? Nah, nih penting nih. Panas butuh evaluasi dari kalian. Tadi kan Panas pakai model pembelajaran yang sudah kamu ikuti semua. Bagaimana model pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Apakah memudahkan kalian nggak sih dalam proses belajar? Boleh. Sebelahnya, boleh. Ya, karena Panas tadi pakai model pelajaran kelompok, jadi semuanya itu bisa kerjasama gitu. Ya, terus sesuai kata Gary tadi, ada prakteknya gitu. Jadi kita tahu apa ilmu-ilmu tentang lensa gitu. Terus ya jadi lebih mudah gitu, lebih mudah ngerti. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Terakhir nih. Terakhir penting banget nih. Ada nggak masukan buat Bapak sebagai guru atau masukan terkait pembelajaran yang mungkin menurut kan orang beda-beda ya. Tadi teman-teman kamu ada yang bilang saya bisa nangkep, tapi mungkin ada yang nggak nangkep. Nah, mungkin ada masukan nggak dari kalian terkait dengan pembelajaran fisika hari ini? Ada? Boleh. Masukannya sangat dibutuhkan. Kalau menurut saya masukannya tuh kan Bapak tadi kan ada demonstrasi ya Pak. Iya. Nah kalau menurut saya tuh dibikin lebih menarik dan pakai alat-alat yang kayak emang di kehidupan sehari-hari kayak HP. Terus misalnya tadi kan kata Bapak ada mikroskop, ada teleskop gitu-gitu kan Pak. Terus menurut saya buat pembelajaran hari ini tuh menurut saya udah keren, udah bagus banget. Terus itu aja sih Pak. Oke, berarti butuh yang lebih real lagi kayak teleskopnya dibawa ke sini. Ini Bapak udah punya sebenarnya mau keluarin itu kan. Oh, ini ada apa nih? Namanya apa nih? Waduh. Ini nanti mungkin terima kasih banyak. Mungkin nih Bapak harus keluarin supaya lebih menarik. Berarti sudah selesai semua pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih banyak, alhamdulillah alamin. Semoga ini bermakna buat kalian pembelajarannya. Kemudian Bapak berharap pertemuan berikutnya nanti ya, kamu udah tahu basicnya nih, tinggal bikin realnya. Bentuknya produk, mau bentuknya kamera merek Shopee boleh, atau mau yang lebih gede lagi, namanya kamera obscura ya sama. Kalau mau lihat lebih gede tuh di atas tuh. Itu kamera obscura yang lebih versi besar. Intinya dari ilmu yang kamu dapatkan hari ini bisa kita terapkan dalam membuat sebuah karya ya, karya nyata dari kalian sendiri. Itu luar biasa. Baik, dari Panas barangkali cukup. Terima kasih. Nanti LKPD-nya tolong dikumpulkan ya ke Panas. Tadi Panas juga udah keliling, udah menilai juga keaktifan kamu dalam proses diskusi kelompok. Alhamdulillah hampir semuanya kelompok aktif semua. Alhamdulillah. Dan hampir semua bisa menyelesaikan LKPD-nya karena tadi Panas sudah keliling semua, luar biasa, sangat aktif semuanya. Kita sama-sama tutup ya pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Alat dan ininya boleh LKPD dikumpulin, lensa-lensanya tolong dikumpulkan semuanya, hati-hati. Kemudian apalagi tadi penggaris, pulpen, tolong juga disampaikan, dikembalikan sini. Garis di sini, Pak. Ya, penggaris itu boleh. Sama pulpen, Pak. Pulpen taruh aja di sini, boleh. Makasih ya, Pak Anas. Oke, sama-sama. Yuk. LKPD sini, LKPD, oke. Sip. Penggaris sini. Oke. LKPD sini. Sip. Oke, sama-sama LKPD. Sip. Yuk.